Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, jadilah muslim yang sejati dengan masuk ke dalam Islam secara total. Pihak yang kita serahkan urusan kita adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha penyayang dan maha pengasih. Nabi SAW dalam hadis Umar menyatakan, "Lallah arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha." Jadi Nabi lagi ngumpul dengan para sahabat, lalu melihat seorang ibu yang sedang menyusui kehilangan anaknya. Bayangkan, anaknya misalnya usia 6 bulan hilang dalam beberapa jam. Kira-kira panik nggak? Ibu-ibu punya balita usia 6 bulan hilang 4 jam, panik? Oh enggak ya, hebat di sini. Oh saya salah, mohon maaf ya. Kalau di Jakarta sih panik, tapi di Kota Baru nggak panik. Luar biasa. Mohon maaf saya salah. Seharusnya sih panik ya. Karena ini 6 bulan. Kalau usia 12 tahun hilang 4 jam, kita akan tenang, paling main game online Pak Ustadz, paling ke rental PS. Tapi ini 6 bulan hilang, kita akan panik, kita akan lari ke sana, lari ke sini. Dan itu yang dilakukan oleh ibu tersebut. Akhirnya si ibu ketemu anaknya. Tanpa buang-buang waktu, anak itu langsung diambilnya, digendongnya, dan disusui di tempat. Begitu melihat fenomena yang penuh dengan nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai cinta, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar?" Wahai para sahabatku, bagaimana menurut kalian? Kira-kira nih, ibu tersebut tega nggak melempar anaknya ke kobaran api? Apa kata para sahabat? La wahiyya taqdir ala alla tatraha. Nggak mungkin lah ya Rasulullah, selama ibu itu bisa mempertahankan anaknya. Apa kata Nabi SAW? Lallah arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha. Ketahuilah, Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding kasih sayang ibu tersebut kepada anaknya. Sebagaimana seorang ibu tidak akan meracuni anaknya, begitu juga Allah dengan syariatnya. Allah dengan perintah dan larangannya. Tidak mungkin Allah turunkan perintah dan larangan hanya untuk meracuni kita, hanya untuk membebankan kita, hanya untuk membelenggu kita dan mempersempit ruang gerak kita. Gak mungkin, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Namun untuk kebaikan kita, karena Allah tahu, karena Allah sayang sama kita. Manusia kalau nggak diatur, kalau hidupnya nggak pakai peraturan, liar. Itu manusia. Antum punya perusahaan, nggak ada peraturan, kira-kira perusahaan itu maju nggak? Enggak. Antum dari Kota Baru mau ke Jalan Asia Afrika Bandung, seluruh traffic light warnanya hijau semua. Kira-kira sampai nggak ke sana? Nah, sampai nggak kira-kira? Lampu hijau, lampu merah, itu kan bahasa traffic, ya enggak? Kalau kita gunakan bahasa syariat, lampu hijau itu artinya apa? Halal, karena kita halal berjalan. Lampu merah artinya apa? Haram. Kita nggak usah bicara surga deh yang jauh banget. Kita bicara Kota Baru, Asia Afrika. Kalau semua lampu hijau, artinya halal semua. Kira-kira kita sampai Asia Afrika? Nggak mungkin. Karena setiap kita ketemu dengan perempatan atau pertigaan, deadlock. Semua ingin masuk, semua ingin maju. Akhirnya nggak ada yang bisa jalan. Makanya kita butuh lampu merah, haram, yang justru akan membuat kita sampai ke tujuan kita. Hadirin, begitu juga dengan kehidupan. Kita berpikir, alangkah indahnya jika semua makanan halal, semua pekerjaan halal, semua hal-hal di dunia halal atau lampu hijau. Ketahuilah, kalau itu terjadi kita tidak akan sampai surga, dan kita akan sengsara di dunia sebelum masuk di dalam api neraka Allah. Karena itu tadi, hidup harus ada haramnya. Harus ada haramnya. Dan itu bentuk kasih sayang Allah. Saya ingin tanya, antum sayang nggak sama anak antum? Antum udah nikah belum sih ngomong-ngomong? Udah kan? Sayang nggak sama anak antum, Pak?
saya, kira-kira cara antum mengungkapkan rasa kasih sayang antum ke anak antum dengan antum bebaskan atau antum larang? Pak, aku mau malam mingguan sama teman ya. Kamu mau pulang jam berapa? Jam 10, Pak. Oh boleh. Oh boleh, Pak. Kalau jam 12? Boleh. Kalau jam 3, Pak? Boleh. Nggak pulang juga nggak masalah. Kira-kira mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Karena kita akan merusak dia. Anak kita kelas 2 SD pulang ke rumah sambil ngerokok. Assalamualaikum, Pak. Pak, kenapa nggak kenapa nggak dilarang anak tersebut? Ustadz, saya sayang sama anak saya. Biarkan. Jangan mematikan ide dan jiwa kreativitasnya. Kira-kira mungkin? Nggak mungkin. Kenapa kita bisa terima konsep ini dalam hidup kita sama orang lain, dan kita nggak bisa terima kalau Allah yang larang kita? Allah melarang kita karena sayang. Allah tahu kalau kita nggak diatur, nggak ada hal yang haram, kita akan hancur dunia akhirat. Tapi itulah hebatnya manusia dalam tanda kutip. Sok tahu, sok pintar, merasa diri cerdas, sehingga tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.